Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua syuhrah istifadhah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, nasab Balawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali, simpel sekali. Apakah nasab Balawi memenuhi standar tersebut? Nasab Balawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Balawi itu udah masuk syuhrah istifadhah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu. Kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Balawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita barusan sudah dengar ya pernyataan dari Habib Hanif Alatas ya. Pada saat kita melihat video tersebut adalah video ketika berada di kantor Habib Balawi. Nah, di sini kita akan sedikit membedah buku yang lanjutan dari video yang kemarin ya. Nah, di sini kita menggunakan saya download ya buku keabsahan nasab Balawi, saya download jumlahnya 511 halaman ya. Kemudian ini buku ketidakabsahan nasab Balawi itu ditulis oleh Ghuslah Batu Ampar ya, Ki Haji Ja'far Shadiq Fauzi, Ki Haji Abdul Khalid Sahuri dan Gus Hasan Asyarif. Kemudian ini sedikit ada lagi titipan ataupun petunjuk ataupun pedoman ya untuk memahami kaidah ilmu nasab. Ya, pada video tersebut Habib Hanif Alatas menyampaikan bahwasannya para teori ilmu nasab menyebutkan beberapa teori kebetulan ya. Kita by data ya, kita akan bedah sisi ilmiahnya itu dari buku buku Hanif Alatas, kemudian dari buku ketidakabsahan nasab Balawi ya. Ini dua buku kita compare. Kemudian kita bisa samakan persepsinya. Nah, di sini disampaikan bahwasanya ada dua cara atau jala untuk mengisbat sebuah nasab. Maka setelah satu terpenuhi, maka nasab tersebut dinyatakan sah di antaranya. Salah satu, berarti ini disebut ada dua. Ya, pertama adalah Qadabun Nasab ya, atau tercantum dalam kitab nasab yang ditulis ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau sikoh. Yang kedua adalah tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut dengan sesuatu yang menimbulkan keyakinan kebenaran nasab tersebut, serta tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atau yang disebut dengan ilmu fikih dan ilmu nasab dengan istilah asyurah wa istifadhah. Ini adalah bukti yang paling kuat. Kita bandingkan dengan isi pada kitab Al-Mulk wal Musiqah yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar Al-Satron tahun 895 Hijriah. Habib Ali Al-Satron ini adalah orang yang pertama kali mengisbat nasab Balawi. Ya. Adanya kitab nasab hari ini dari hari ini sampai dengan sebelum Ali Al-Satron mengisbat nasab itu adalah berdasarkan rujukan dari satu sumber. Ya, kita akan bandingkan nih satu poin penting yang disampaikan oleh Habib Hanif Alatas ini adalah salah satu dari dua tadi, ya, Qadabun Nasab dan Syurah wa Istifadhah. Berarti kalau ada dua, salah satunya saja jika sudah memenuhi syarat maka nasab tersebut sah. Oke, kita akan buka lagi, akan bedah lagi pada kutipan ataupun isi dari
kitab Al-Burqah ya oleh Abu Ali As-Sakron bahwasanya keterangan yang termaktub siapa dan nama gelar penulisnya pada kitab Al-Burqah Al-Musyiqah ya. Disebutkanlah Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar Asy-Syatron bin Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sedaf ibnu Asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Alwi. Jelas di sini sudah ya gelarnya dari sejak kakek buyutnya sampai dirinya sendiri tidak bergelar syahid, yang artinya mereka Ba'alawi belum dikatakan syuhroh wal istifadoh pada saat abad ke-9 atau 890 Majriyah atau wafatnya Al-Asakron. Nah, kemudian pada kitab Al-Muqibun halaman 13. Ini kitab Al-Muqibun ini adalah kitabnya Syekh Madin Rojai. Ya. Halaman 13, definisi syuhroh wal istifadoh. Artinya, syuhroh dan istifadoh itu dengan gelar syahid. Dengan adanya bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka dikenal dan terkenal dengan gelar syahid. Dengan sekiranya semua orang mengenal mereka dengan gelar syahid dalam semua generasinya turun-temurun. Nah, ketika kita berbicara referensi turun-temurun ataupun syuhroh wa istifadoh, kapan sih nasab Ba'alawi itu syuhroh wa istifadohnya? Sejak Ali As-Sakron menyampaikan pertama kali, mengisbat pertama kali, atau sejak masa hidup Ahmad bin Isa yang mempunyai anak adalah Ubaidillah. Itu pertanyaan pertama dulu. Syuhroh wal istifadohnya di mana gitu kan? Kalau kita berpikir logika, ya, harusnya syuhroh wal istifadoh itu harusnya sejak Ahmad bin Isa wafat. Atau masa hidup Ahmad bin Isa abad keempat lah. Abad kelima terkenal dengan Said Ubaidillah, ya kan? Abad kelima Said Ubaidillah, abad keenam Said Ubaidillah terkenal juga. Sudah syuhroh wa istifadoh sampai dengan abad ke-9. Tetapi ini dikatakan dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah bahwasanya gelar dari Al-Sakron sampai dengan kakek buyutnya tidak bergelar syahid. Artinya apa? Nasab Ba'alawi itu belum dikenal ketika abad ke-9. Nah, itu gimana kita berbicara syuhroh wa istifadoh? Gimana kita berbicara tentang thoriq atau jalan ketika Habib Hamid Al-Attam menyatakan salah satu di antara dua tadi, tadabur nasab atau syuhroh wa istifadoh. Sedangkan syuhroh wal istifadoh pun itu tidak bisa dikatakan sahih atau absah dalam mengisbat nasab Ba'alawi. Ya kan? Nah, dalam keterangan itu tersebut di kitab Al-Burqah, Ali As-Sakron ini menggunakan referensi dari kitab sejarah berdasarkan kitab As-Suluk Al-Janadi 332 Hijriah. Bahwasanya Abdullah itulah Ubaidillah atau Abdullah di Iktisra menjadi Ubaidillah. Sehingga itu sebuah isbat nasab yang tidak berdasarkan dengan kutubun nasab atau kitab-kitab nasab yang berkesinambungan atau yang turun-temurun, tetapi menggunakan kitab sejarah. Apakah sah jika sebuah isbat itu menggunakan kitab sejarah? Dalam disiplin ilmu nasab, bahwasanya sebuah nasab dapat diisbat dengan hanya menggunakan kitab nasab. Termasuk yang mengisbat itu juga harus seorang ahli di bidang ilmu nasab. Pada episode sebelumnya di prolog saya sampaikan bahwasanya di bab prolog ini kan yang saya sampaikan ini bab lanjutannya ya. Kalau ukur ke absen nasab Ba'alawi, berarti bab berikutnya setelah bab prolog. Di bab prolog saja itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu jadikan sebuah referensi ya sebagai nasab Ba'alawi yang paling sahih di antara nasabnya Ahlul Bait. Dan telah adanya ijma untuk nasab Ba'alawi.
Sedangkan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itulah bukanlah seorang ahli nasab. Nyambung kepada siapa sih Ali As-Sakon? Ali As-Sakon juga bukan seorang ahli di bidang ilmu nasab. Maka kaidah yang bertentangan dalam hal ini adalah pada kitab Rasail fi Nasab halaman 104. Tidak bisa dijadikan pengakuan-pengakuan dari keterangan-keterangan orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab. Sekarang pertanyaannya adalah syuhrah wal istifadohnya sejak kapan? Dan apakah syuhrah wal istifadohnya itu diisbat oleh seorang ahli nasab? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan logika yang kita harus menjawabnya juga dengan ilmiah berdasarkan data. Oke, kita akan sedikit saksikan lagi di pembandingnya, supaya pembandingnya dari pernyataan Ibn Al-Qartos itu kita bisa saksikan kutipan berikut ini. Silakan. Ini Ya, silakan. di bab keduanya nih ya. Iya, monggo. Nih, isbat para nasabah non ba'alawi terhadap keabsahan nasab sadah ba'alawi. Iya. Oke? Oke. Nah, di sini yang ditampilkan tuh siapa oleh mereka? Nih. Yang pertama, An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Berarti ini abad ke-9 ya. Ya, benar, betul. Oke. Nah, ini Muhammad Kazim ya dalam kitabnya An-Nafha Al-Ambariyah fi Ansabi Khairil Bariyah itu masih berbentuk manuskrip. Oh, lebih tahqiq berarti ya? Nah, ini dokumen pribadi ini. Iya, iya betul, betul. Oke, Jelas di situ. satu. Oke. Oke, satu. Yang kedua, An-Nasabah Sayyid Muhammad bin Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriah, berarti ini abad ke-10 ya. Intinya di sini mereka semua ini mereka semua ini Ibnu Samurah, Imam Al-Janadi ya. Kemudian yang lain-lain itu mengatakan Ahmad bin Isa itu berhijrah dari Basrah bersama dengan putranya Abdullah menuju ke Yaman toh. Iya, betul. Nah, yang mengatakan ini kan bukan keturunan Ahmad bin Isa. Iya. Oke? Iya. Sepakat. Sementara keluarga Al-Qabiji keturunan daripada Ahmad bin Isa melalui jalur Ali putranya itu mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, lahir di Basrah, hidup di Basrah, wafat di Basrah, makamnya di Basrah. Nah, sekarang secara akademik, sumber informasi mana yang bisa kita percaya? Yang primer atau sekunder? Ini kan sekunder, karena bukan keluarga Ahmad bin Isa yang mengatakan. Iya, betul. Ya, barusan kita saksikan ya kutipan dari Gus Hasan Asy-Syarif terkait tentang tanggapan dari pernyataan Hanif Al-Atos ya. Kemudian kita sudah jabarkan beberapa kaidah-kaidah ilmu nasab yang bertentangan dengan hujah dari seorang Ba'alawi kepada Rasulullah. Nah, dikatakan pada saat di video pertama tadi ya, Habib Al-Atas menyampaikan telah adanya pengakuan dari An-Nasabah non-Ba'alawi. Yang pertama, nah ini lagi yang pertama nih, sudah dua kesalahan fatal. Ya. Sudah dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Hanif Al-Atas terhadap hujahnya pada buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Yang pertama, kemarin kita sudah sampaikan di bab prolog ya, bab awal. Kemudian video kedua ini juga disampaikan bahwasanya An-Nasabah non-Ba'alawi itu yang mengakui mengakui keabsahan Ba'alawi. Itu di sini ada An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abdul Futuh Al-Yamani Al-Musawi wafat tahun 880 Hijriah. Ya. Nah, di sini tadi dijelaskan di videonya Gus Hasan itu disampaikan di bukunya. Kita bisa cek di bukunya itu halaman 14.
Ya, halaman 14. Kita cek di bukunya halaman 14. Jadi kalau kawan-kawan mukibin yang pengen paham tentang tentang problematik atau polemik nasab Ba'alawi ini harus by data. Jadi Anda harus mau membuka bukunya Hanif Al-Attar atau bukunya Ba'alawi. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita melihat satu sisi dari video-video potongan-potongan tanpa kita memahami sejak awal bagaimana sih nasab Ba'alawi dibangun mengglorifikasikan diri sebagai nasab yang paling sahih di antara nasab Ahlul Bait. Jadi kalau mau paham by data, compare. Saya dulu sebelum saya memahami polemik nasab ini, saya adalah mukibin dari Ba'alawi. Ya. Kenapa saya berpindah haluan? Karena saya berasal dari akademisi, sehingga saya berpikir adalah pegangan pertama soal akademisi adalah ilmiah. Maka saya berani untuk mengupas, berani untuk berputar 180 derajat untuk memahami nasab. Ya, ini di halaman, ini saya buka juga bukunya, ya, bukunya Hanif Al-Attar ya, halaman 14 ya. Tadi disampaikan disampaikan di videonya Gus Hasan bahwasanya An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abdul Futu Al-Yamani Al-Musawi yang wafat tahun 880 Hijriah pada kitab Nafat Ambariyah itu berdasarkan dokumen pribadi halaman 52. Baru dokumen pribadi. Berarti baru sebuah pernyataan atau pendapatnya, asumsinya. Ya. Bukan berdasarkan referensi sumber-sumber dari tadi kitab-kitab nasab yang berkesinambungan turun-temurun tadi ya. Karena isbat sebuah nasab itu berdasarkan dari kitab-kitab nasab. Dan ini kita bantah di buku keabsahan nasab Ba'alawi bahwasanya manuskrip yang disampaikan atau data atau pernyataan yang disampaikan oleh An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abdul Futu Al-Yamani itu masih berupa manuskrip atau dokumen pribadi sesuai dengan catatan kaki atau footnote. Ya, footnote dari buku keabsahan nasab Ba'alawi. Footnote tadi ya yang saya sampaikan tadi, footnote yang di halaman 14 tadi. Bisa langsung aja teman-teman mukibin ini baca langsung aja. Baca buku, ini buku di-download kok. Enggak usah beli. Gratis di-download. Silakan bisa di-download di di Google, cari aja Google buku keabsahan nasab Ba'alawi ya, itu pasti ada. Ya. Disampaikan di situ bahwasanya bertentangan dengan kaidah ilmu nasab pada kitab Rasail fi Ilmi Nasab halaman 103. Yang artinya, adapun jika adanya kitab rujukannya itu masih berbentuk manuskrip, maka wajib ditahqiq terlebih dahulu dan komparasi data salinan-salinan manuskrip yang lainnya. Jadi dikomparasi dengan manuskrip yang ada atau yang sebelumnya atau yang lebih tua, karena ini tahun 880 Hijriah. Ya, itu tahun 880 Hijriah, masih di abad 9. Belum bisa mencapai bukti ataupun hujah yang kuat pada saat abad keempat Hijriah. Nah, dari satu ini disampaikan ada 6 atau ada 6 atau 7. 8 An-Nasabah ya. Termasuk yang paling akhir kita adalah An-Nasabah Syekh Mahdi Ar-Rojai. Nanti kita akan bahas juga ya kan tentang Syekh Mahdi Ar-Rojai. Nah, dari 8 An-Nasabah yang dicantumkan dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi, hanya satu poin dulu aja. Kita gak usah bicarakan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baru di awal saja itu kita menemukan sebuah kerancuan data, kerancuan dalil, kerancuan bukti yang menyatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu sahih atau sah berdasarkan para kutipan atau referensi dari nasabah yang ada. Ya. Nah, di situ membuktikan bahwasanya dari awal buku prolog tadi sudah episode lalu kita sudah sampaikan bahwasanya itu bertentangan juga dengan kaidah ilmu nasab.
Kemudian pada saat kita membaca lagi di bab berikutnya, ini bab tolak ukur keabsahan nasab Ba'lawi atau pengakuan-pengakuan dari seorang nasabah-nasabah yang mengakui nasab Ba'lawi, non Ba'lawi gitu ya, apalagi non Ba'lawi, itu juga ada satu yang kita temukan, satu hal yang kita temukan terkait kejanggalan dari atau kerancuan dari buku Hanif Alatas yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'lawi. Jadi kalau kita membaca data itu by compare ya, by komparasi dengan data-data yang ada di yang lain. Kalau kita mau paham ya berarti kita buka dua ya. Kita dua sisi ya kan, dua sisi antara yang pro dan kontra. Kita buka dua buku, berarti ada buku Keabsahan Nasab Ba'lawi. Kan baru itu doang nih, Ba'lawi mengeluarkan buku bahan antitesisnya. Sedangkan Kiai Imas sudah berkali-kali banyak buku sampai yang terakhir itu adalah kronik perjalanan nasab Ba'lawi sampai dengan ulama Nusantara ulama Nusantara menggugat nasab Ba'lawi. Nah, itu kan sumber referensi ya yang bisa teman-teman baca, ataupun terutama pada mukibin yang tidak bisa memahami secara akademisi. Ya, kita buka mata kita, logika kita, hati kita untuk membuka diri, sehingga ketika ada perdebatan di rom-rom seperti komentar-komentar atau rom-rom di sosial media, ini teman-teman mukibin bisa menjawabnya dengan by data. Kami saja ketika bersentuhan langsung dengan mukibin, kita juga mengomentari dengan data. Ayolah, jangan sampai kalian juga mengomentari tidak dengan data, ya kan? Komentarilah dengan data. Kami memberikan sebuah argumentasi data, tapi Anda malah sebaliknya memberikan sebuah argumentasi tidak dengan data, melainkan dengan cacian, fitnahan, hinaan, ya kan, interpretasi personal, apalagi emosi, tensi tinggi gitu kan, dan juga framing gitu kan, kemudian penggiringan sebuah opini yang tidak jelas kebenarannya. Nah, bahwasanya kalau kita melihat nasab Ba'lawi ini, kita memandang hanya dua ya. Kebenaran ilmiah itu ada dua ya. Pertama logis, bisa dibuktikan. Yang kedua adalah empiris verifikatif, berdasarkan sumber-sumber referensi yang sudah ada. Maka dari itu, gunakan akal sehat Anda, logika kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mukibin legowo bahwasanya memang secara kaidah ilmu nasab secara ilmiah dan secara struktur akademis tidak bisa bahwasanya Ba'lawi ini diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya, The Podcast Warungan. Kita ketemu lagi di Podcast Warungan. Tayang setiap hari Rabu jam 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.